Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mohon izin Pak Joko Suharyanto, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Patrick Manulang eh, dari kelas MJ307, kelas Digital Marketing. Mohon izin Pak, izin memaparkan sedikit terkait tugas terstruktur digital marketing yang deadline-nya di 11 Januari 2026. Mohon izin Pak, saya mengumpulkan di detik-detik akhir. Izin Pak, terkait eh, topik yang saya ambil yaitu peran sosial media dalam strategi digital marketing. Eh, Sekarang coba eh, kita lihat Pak, dalam sehari-hari, setiap hari kita berapa jam waktu yang kita habiskan dalam membuka media sosial, yaitu Instagram, TikTok, Twitter, ataupun Facebook. Tanpa sadar, media sosial udah jadi bagian dalam kehidupan kita sehari-hari, teman-teman. Nah, dari kebiasaan inilah muncul peluang besar dalam dunia pemasaran. Sosial media sekarang digunakan bukan menjadi tempat hiburan saja, tetapi juga menjadi senjata utama dalam strategi digital marketing. Eh, Sebelumnya eh, kita mengetahui dulu pengertian sosial media marketing, yaitu sosial media marketing adalah strategi pemasaran digital yang memanfaatkan platform media sosial untuk mengenalkan brand, membangun citra, dan menjalin hubungan dengan para audiens. Nah, jadi sosial media ini sekarang menjadi strategi orang berbisnis bisa untuk membangun brand yang kita tahu sekarang banyak orang yang viral yaitu dengan membranding dirinya sendiri dengan cara-cara yang unik, cara-cara yang out of the box yang bisa menarik banyak perhatian, kemudian bisa membangun citra juga. Ya, walaupun kita tahu sebenarnya orang di sosial media belum tentu sama dengan kehidupan yang sesungguhnya. Dan bisa juga untuk menjalin hubungan dengan siapapun ya. Ini orang kan banyak yang bisa berteman melalui sosial media, bisa bisa saling memasarkan produk. Ya, misalkan kita punya bisnis X, teman kita punya bisnis Y, kita bisa saling menjalin apa ya yang sekarang dinamakan dengan endorse. Jadi intinya bukan cuma soal jualan, tetapi bagaimana brand bisa hadir, dikenal dan dipercaya oleh audiensnya. Semakin dekat brand dengan audiens, maka semakin besar peluang mereka semakin tertarik. Kemudian peran sosial media dalam digital marketing ini meningkatkan brand awareness. Jadi apa brand awareness itu? Yaitu semakin sering sebuah brand muncul di timeline, maka semakin besar kemungkinan orang untuk mengingat brand tersebut. Jadi misalkan ada satu brand yang nggak sengaja lewat di sosial media kita. Nah, orang-orang akan mengingat orang karena sifat manusia itu pada dasarnya eh, mengingat satu hal menjadi apalagi untuk first impression ya orang akan mengingat hal tersebut untuk ke depannya. Jadi misalkan saya punya produk skincare gitu. Nah, saya akan di branding oleh orang-orang adalah sebagai brand ambassador skincare seperti itu. Peran kedua, sosial media kemungkinan memungkinkan komunikasi dua arah. Jadi konsumen bisa langsung komentar atas produk tersebut, bisa langsung memberikan ulasan. Ini kan biasanya eh, untuk seperti produk-produk yang dipasarkan eh, mengakomodir komentar atau ulasan-ulasan untuk sebagai sarana kritik dan untuk membuat
brand tersebut lebih baik ke depannya. Selain itu, sosial media juga membantu membangun kepercayaan. Ketika brand aktif, kemudian responsif dan konsisten, maka audiens atau pembeli akan merasa lebih yakin terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Kemudian platform sosial media dan karakternya. Setiap platform punya keunikan masing-masing. Misal Instagram cocok untuk branding dan konten visual. TikTok unggul dalam konten kreatif dan cepat viral. Facebook masih efektif untuk komunitas dan iklan. Sedangkan Twitter atau sekarang disebut dengan X atau yang aplikasinya berubah menjadi X, cocok untuk update cepat dan interaksi singkat. Nah, itulah makanya strategi digital marketing harus disesuaikan dengan karakter platform yang digunakan. Jadi, kita harus bisa atau memilih pertama tujuan pemasaran produk kita itu karakter brandnya seperti apa dan tujuannya apakah mau diviralkan kah, apakah hanya ya tergantung audiens yang kita inginkan seperti misalkan yang cepat viral tuh di TikTok, misalkan Instagram, berarti maka kita akan harus lebih effort lagi untuk desain-desain visualnya. Jadi kita membuat desainnya semenarik mungkin. Kemudian apa saja strategi konten yang efektif? Ini menurut saya agar audiens atau penikmat eh, atau ya agar audiens tidak bosan, konten harus bervariasi, bisa berupa konten edukasi, informasi, hiburan dan promosi. Yang zamannya sekarang kan eh, konten-konten dengan sifatnya clickbait ya, yang plot twist begitu, yang di awal tuh misalkan ada drama Cinanya, kemudian di akhir masuklah iklan-iklan untuk dipasarkan. Promosi sebaiknya dilakukan dengan soft selling supaya tidak terkesan memaksa. Dengan konten yang menarik dan relevan, audiens akan lebih nyaman dan tertarik secara alami. Kemudian, ah, manfaat sosial media ini bagi bisnis bisa menjangkau target pasar yang lebih luas, meningkatkan engagement dan mendorong penjualan. Selain itu, performa konten bisa dipantau juga secara real time, sehingga strategi bisa kita terus evaluasi dan diperbaiki. Jadi, teman-teman, kesimpulannya, sosial media memiliki peran yang sangat penting dalam strategi digital marketing, bukan hanya sebagai alat promosi, tetapi juga sebagai media membangun hubungan dan kepercayaan dengan konsumen. Yang penting kunci utamanya adalah ketika kita memasarkan produk jangan bosan, yaitu tetap konsisten, kreatif, dan memahami yang menjadi target pasar kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon izin, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.